Teknik induksi mesmerism. Jadi teknik induksi mesmerism ini kita mencari suyet yang udah trends lagi. Jadi kita andalkan pikiran bawah sadarnya ya. Ketika dia udah trends, maka tinggal kita katakan, rasakan tangan saya ini ada energi. Jadi tinggal kita lakukan seperti ini, rasakan dorongan ini, maka Anda akan terdorong. Jadi dia akan terdorong seperti itu, yang penting dia udah trends. Itu teknik mesmerism. Teknik induksi mesmerism. Jadi tinggal kita dorong seperti ini. Jadi kita menyuruh dia untuk fokus ke sini. Jadi fokus, rasakan energi dari tangan saya, rasakan energi dari tangan saya. Kita buat seperti ini. Jadi ketika kita buat seperti ini, maka terjadi ketika dia udah trends, maka dia akan tertidur dan dia akan terjatuh seperti itu. Terima kasih. Nah, jadi di sini saya akan memberikan teknik mediumisasi ya. Tapi sebelum melakukan mediumisasi, alangkah baiknya dia dibuka mata batin dulu agar dia benar-benar trance. Nah, jadi benar-benar masuk ke dalam kondisi hipnosis itu sendiri. Jadi gini. Nah, jadi caranya gini. Ketika dia udah benar-benar trance, maka kita suruh tutup matanya atau suruh dia tutup mata. Nah, jadi ketika dia tutup mata, rasakan saya menarik energi, dan energi ini atau khodam ini saya masukkan di dalam tubuh Anda. Ini adalah khodam harimau, ini adalah khodam apa saja, ini adalah kakek-kakek, nenek-nenek, terserah Anda. Nah, jadi masukkan. Anda biar laga-laga seperti paranormal, yang penting dia udah trance. Dan katakan ketika saya memukul pundak Anda, maka energi itu masuk. 1, 2, 3 masuk, tak masuk, dan akhirnya dia masuk. Dan ketika dia udah berlaga-laga seperti harimau dan apa saja, itu silakan ditanyakan. Silakan ditanyakan apa yang ingin ditanyakan. Jika ingin bertanya tentang rumah angker, tentang apa saja, silakan ditanyakan. Silakan Anda tanyakan. Jadi bagaimana cara menormalkannya? Cara menormalkannya pun yaitu Anda membuat bagaimana teknik-teknik penarikan seperti itu. Contoh, kita ingin mengeluarkan jin, jadi kita tarik dari belakang. Dari belakang ini kita tarik gini. Jadi kita keluarkan. Jadi kita berlaga-laga seperti paranormal lah. Yang penting suyetnya udah trends gitu. Terima kasih. Teknik mata medusa. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teknik mata medusa. Nah, jadi gini caranya. Ini nggak pakai uji sugesti, dia murni teknik ya. Nah, jadi yang pertama kita menyuruh suyet agar dia menatap mata kita. Ya. Dan usahakan kita lebih tinggi posisi daripada si suyet. Mungkin pada saat suyet duduk, kita berdiri seperti itu. Jadi kita usahakan lebih tinggi daripada suyet. Seperti itu. Jadi kita menyuruh si suyet untuk melihat mata kita. Entah mata kiri, mata kanan, atau mata ketiga, atau mata asna. Terserah dia. Nah, jadi ketika dia udah melihat mata kita, yang kedua yaitu kita memfokuskan melihat apakah matanya udah terkunci. Matanya udah terkunci ini yaitu matanya udah nggak gerak-gerak ke kiri dan ke kanan atau ke atas dan ke bawah. Jadi ketika udah nggak gerak-gerak, maka kita pantengin terus kita lihat apakah udah nggak gerak-gerak atau gimana ini. Kalau udah nggak gerak-gerak, maka kita buat gaya seperti ini. Gaya seperti ini seperti apa? Yaitu untuk meyakinkan bahwasanya matanya udah nggak gerak-gerak. Jika kita buat seperti ini masih gerak-gerak, berarti si suyet belum terkunci matanya. Nah, jika kita buat seperti ini udah nggak gerak-gerak, maka yang terakhir kita berikan tiupan atau kita berikan dorongan ke wajahnya. Kita berikan tiupan atau kita berikan dorongan ke wajahnya, maka dia akan tertidur dengan sendirinya seperti itu. Jadi yang pertama yaitu agar suyet menatap mata kita. Terus yang kedua yaitu kita lihat apakah matanya udah terkunci atau gimana. Terus yang ketiga kita buat seperti ini. Ini untuk mengetes apakah si suyet benar-benar udah fokus atau matanya udah terkunci atau gimana. Terus yang keempat yaitu kita berikan tiupan atau dorongan di wajahnya suyet agar si suyet bisa tidur seperti itu atau bisa terhipnosis seperti itu. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tentang 3 teknik hipnotis halus ya. Oke.
Jadi yang pertama yaitu teknik hipnotis halus pura-pura lupa ya. Nah, pura-pura lupa ini bagaimana? Jadi kita mengajak bercerita seseorang, terus ketika kita mengajak dia bercerita, kita panggil dia untuk bermain game pura-pura lupa. Nah, jadi gimana caranya? Jadi katakan kepada dia bahwasanya gini, saya ada permainan nih, atau game permainan pura-pura lupa. Nah, jadi apapun yang saya tanyakan, maka jawabnya adalah biarkan mereka menjawab lupa. Nah, jadi lupa. Nah, jadi ketika ditanyakan, maka jawabannya adalah lupa, seperti itu. Jadi silakan ditanyakan namanya. Siapa namanya? Lupa. Nah, siapa namanya? Lupa. Bagaimana kalau masih dia ingat? Nah, kalau masih dia ingat, maka katakan, kan kita bermain pura-pura lupa ya. Oke. Nah, jadi kita ulangi lagi ya. Siapa namanya? Lupa. Terus saya pakai apa? Lupa. Silakan ditanyakan apa saja, yang penting jawabannya lupa. Nah, ketika dia sudah menjawab lupa semuanya, maka tinggal katakan lagi. Nah, anehnya sekarang apapun yang saya tanyakan, anehnya jadi lupa beneran. Semakin dipikir malah makin bingung, seperti itu. Itu adalah teknik pura-pura lupa. Terus yang kedua yaitu teknik bermain pasti dan tak pasti. Pasti dan tak pasti di sini yaitu, jadi gini, kita bermain pasti dan tak pasti ya. Jadi sesuatu yang pasti itu, contoh gini, ada sesuatu yang pasti, siapa namanya? Contohnya namanya Adri. Nah, berarti itu pasti ya, karena punya nama ya. Oke. Jenis kelaminnya apa? Laki-laki. Nah, berarti itu pasti ya, karena ada jenis kelamin. Bersaudara berapa? Saudara 3. Nah, berarti itu pasti ya, karena bersaudara 3. Ya. Ada sesuatu yang tidak pasti. Setelah di permainan pasti tadi, maka kita giring dia ke sesuatu yang tidak pasti. Ada sesuatu yang tidak pasti, yaitu apa? Jumlah pohon di gunung berapa? Nggak tahu, itu kan nggak pasti. Jumlah ikan di laut berapa? Nggak tahu, kan nggak pasti. Jumlah rambut di kepala berapa? Lebih nggak tahu lagi, lebih nggak pasti kan? Nah, lebih nggak pasti. Jadi sekarang yang pasti tadi saya rubah menjadi tidak pasti. Berarti namanya jadi nggak pasti. Berarti namanya siapa? Makin dipikir makin bingung. Nah, jadi dia lupa namanya karena namanya jadi nggak pasti, seperti itu. Jadi permainannya pasti dan tak pasti ya. Terus yang ketiga, teknik hipnotis halus yang ketiga yaitu kita panggil dia bermain hapus nama. Jadi namanya disuruh tulis di sini. Silakan tulisnya Adri namanya. Jadi kalau Adri saya hapus, berarti hilang namanya. Kalau saya taruh lagi, berarti ada lagi. Kalau saya hapus, berarti hilang. Nah, jadi gitu. Jadi main hapus nama dan ambil nama gitu. Jadi ketika dihapus berarti lupa, kalau ditaruh lagi berarti ada. Jadi gitu teknik hipnotis halusnya. Jadi itu 3 hipnotis halus ya. Jadi yang terakhir itu yaitu kita tuliskan nama di sini, main hapus dan lupa nama. Jadi kita hapus namanya. Jadi kita suruh tulis dulu ya, Adri. Nah, ketika sudah ditulis, suruh bayangkan apakah ada atau gimana. Kalau ada, silakan dihapus. Sekarang saya taruh lagi, berarti ada lagi ya. Jadi kalau saya hapus berarti hilang. Kalau saya hapus dari pikiran Anda dan saya hapus di sini berarti hilang. Jadi nama Anda siapa? Makin dipikir makin bingung. Jadi gitu aja tekniknya. Jadi itu adalah 3 teknik hipnotis halus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memberikan teknik bambu gila ya. Nah, jadi untuk bambu gila sendiri, yang pertama yaitu kita harus mempunyai bambu ya, atau sapu atau sejenisnya, atau kayu, terserah apa aja. Terus yang kedua yaitu kita harus mempunyai anggota atau mempunyai orang untuk bermain, yaitu sekitar 4 atau lebih gitu. Lebih banyak juga lebih bagus. Nah, ketika itu yang ketiga, setelah semuanya ada, yang ketiga kita memberikan kata-kata gini. Jika bambunya udah gerak sendiri, maka jangan ditahan, ikuti saja gerakannya. Nah, terus kita bergaya-gaya ala-ala paranormal dan seolah-olah memasukkan sesuatu dalam bambu tersebut. Kita bergaya-gaya ala paranormal, atau juga kita bisa mengelilingi bambu tersebut dan kita memukul bambu tersebut, membuat dorongan kepada bambu tersebut. Kita dorong itu bambu dan itu akan bergerak dengan sendirinya, seperti itu. Jadi kita katakan masuk, maka dia akan masuk dan akan bergerak dengan sendirinya, dan jangan ditahan. Semakin ditahan, semakin gerakannya semakin kuat, seperti itu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar tentang teknik tenaga dalam ya, pakai sugesti atau pakai hipnosis. Nah, jadi untuk teknik tenaga dalam itu sendiri saya tidak membahas dari segi spiritual, dari segi agama, atau dari segi apapun itu. Tapi saya di sini hanya akan membahas teknik tenaga dalam dari segi sugesti itu sendiri. Nah, jadi sebelum melakukan teknik tenaga dalam ini, yaitu sebenarnya kita harus membuat seseorang itu trance dulu atau masuk dalam kondisi hipnosis. Nah, dan itu membuat orang trance atau melakukan dasar-dasar hipnosis itu sudah ada di modul ya, udah ada di modul itu. Nah, jadi itu tinggal dipraktekkan. Nah, setelah itu maka kita bisa pakai teknik tenaga dalam, itu kita langsung menginduksinya, induksi tidur. Nah, terus ketika sudah diinduksi tidur maka kita berikan sugestinya seperti ini. Ketika Anda buka mata nanti tanpa alasan yang jelas, ketika Anda mencoba menyerang saya, anehnya Anda terpental atau Anda nggak bisa menyerang saya. Jadi diperkuat lagi, semakin Anda menyerang saya, yang ada Anda makin terpental dan tak bisa memukul saya. Sudah gitu aja. Jadi ketika dia bangun, maka ketika diserang dia akan terpental seperti itu. Jadi teknik tenaga dalamnya seperti itu. Jadi ketika dia bangun nanti, ketika diserang dia akan terpental gitu. Bagaimana cara menyadarkannya? Cara menyadarkannya pun kita tinggal kita tinggal menepuk pundaknya atau menepuk belakangnya atau punggungnya, tinggal kita tepuk sadar, maka dia akan sadar dengan sendirinya seperti itu. Bisa juga kita mengatakan bahwa gini, ketika saya menghentakkan kaki maka Anda terpental gitu. Atau ketika saya buat seperti ini, dorongan seperti ini, maka Anda terpental seperti itu. Jadi gitu teknik tenaga dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.